Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kali ini saya akan membahas kembali tentang SPSS. Di mana mungkin di video sebelumnya saya sudah membuat cara input data responden, tapi sama persis yang seperti ini. Nah, tapi pada kali ini video yang akan saya buat adalah menginput nama dan label responden menggunakan skala. Misalnya di soal ini, di hasil penelitian kita kali ini, kita buat menjadi skala. Misalnya gender. Di sini ada laki-laki dan perempuan. Kalau dia laki-laki, kita buat skalanya adalah 1. Kalau perempuan, skalanya ada 2. Jadi kalau laki-laki langsung kita ubah kalimat laki-laki menjadi 1, perempuan jadi 2. Jadi kita bentuk dalam bentuk skala. Jadi skala tadi itulah yang akan kita input di dalam SPSS kita. Kemudian untuk usia. Usia di sini dengan ketentuan, ini dia kita buat skalanya, kita bagi menjadi 3 skala. Kurang dari 25 tahun itu adalah 1. Antara 25 tahun sampai dengan 35 tahun adalah 2. Dan besar daripada 35 tahun adalah 3. Jadi kita buat skalanya ada 3. Jadi kalau misalnya ini usianya 24, maka kita ganti skalanya jadi angka 1. Lalu ini 40 jadi angka 3 dan seterusnya ya. Lalu untuk tingkat pendidikan, nih ketentuannya adalah sebagai berikut. Apabila dia tamatan pendidikan SLTA, maka dia skalanya 1. Jadi kayak ini SLTA. Langsung kita ubah menjadi 1, seperti itu. Lalu kalau D3, kita ubah jadi 2. Kalau S1, 3. Dan kalau S2 adalah 4. Jadi kayak ini S2 jadi 4. Lalu berikutnya adalah masa kerja. Di sini masa kerja juga kita membuat skala dengan ketentuan sebagai berikut. Kalau masa kerjanya kurang dari 5 tahun, kita buat skala 1. Kalau 5 sampai 10 tahun itu adalah skala 2. Besar dari 10 tahun itu adalah 3. Maka ini semua kita ubah. Nah, setelah kita ubah, ini adalah hasil kita ubah tadi. Nah, ini yang udah saya buat skalanya ya, sesuai dengan ketentuan skala yang kita buat ini. Ini dia adalah skala yang kita buat. Ini adalah skalanya ya. Nah, ini adalah hasilnya. Nanti data ini yang akan kita input di dalam SPSS dan kita beri label respondennya. Oke, kita mulai untuk penginputan di SPSS-nya. Kita buka dulu. Ini dia, saya menggunakan SPSS statistik versi 26. Oke, kita klik new ya. Nah, ini dia tampilannya. Jadi data view ini kita ambil dari sini. Kita copy paste semua data kita ya. Di blok terlebih dahulu, baru copy ya. Dan paste. Seperti ini saja. Ya. Oke, kita lanjut di ini kan data view. Sekarang kita ke variable view ya. Ini kan datanya ada variabelnya ada 4 ya. Variabel 1, 2, 3 dan 4. Kita mulai namain. Kalau yang variabel 1 tadi namanya adalah gender, variabel 2 adalah usia, variabel 3 adalah tingkat, dan variabel 4 adalah masa kerja. Oke, kita buat ya nama di dalam SPSS-nya. Kita buat namanya di sini. Gender. Ini adalah usia. Kita lihat lagi. Usia ya. Ini adalah tingkat pendidikan. Kita buat aja pendidikan keterangannya. Dan masa kerja. Kita buat kerja. Sekarang data view kita ini ada
2 desimalnya ada ya, misalnya 1,00. Kita hilangkan 2 di belakang angka ini, di belakang angka, berarti kita hilangkan desimalnya. Caranya di variable view, desimal yang bagian desimal kita ganti jadi 0. Nah, seperti ini aja. Oke, nah kita lihat data view-nya. Oke ya, seperti ini. Ya, sama kayak mau lebarkan kolomnya tinggal ditarik-tarik aja nih panahnya. Nah, ini dia ya. Oke, variable view. Oke, lanjut. Yang di ujung kanan kita, ini ada measure untuk mengukur. Kita ganti skala semua. Kan kita menggunakan skala ya. Kita ganti skala semua. Nah, seperti ini. Lalu, di dalam video ini kan tadi saya bilang kita akan menginput nama dan label dari responden. Nah, ini dia. Labelnya mau kita isi nih, gitu. Oke, kita isi. Label pertama tadi adalah tentang pengelompokan. Kita buat judulnya ya, pengelompokan. Pengelompokan responden berdasarkan gender. Oke. Kita copy dulu tulisannya. Yang kedua tadi, pengelompokan responden berdasarkan ya usia. Ya, lalu berikutnya, pengelompokan responden berdasarkan ya, betul, pendidikan. Berikutnya, pengelompokan responden berdasarkan masa kerja. Selanjutnya, kita kan tadi membuat skala ya. Di sini ada ketentuan skalanya, kalau laki-laki 1, perempuan 2. Nah, ini kalimat ini bisa kita buat di value ya. Value ini kita klik ya, misalnya tadi gender, kita klik value, kita klik yang titik-titik 3 ini. Nah, berarti yang 1 itu adalah laki-laki, kita buat. Nih, tinggal di add. 2 adalah perempuan. Nah, seperti ini. Baru oke. Ini dia tampilannya. Lalu kita buat berikutnya. Kalau usia, tadi kita sudah buat skalanya. Kalau usia kurang dari 25 tahun, ini adalah skalanya 1. Ya, kita buat ya di sini. Di value juga. Nih. Kalau 1, ini adalah ketentuannya kurang dari 25 tahun. Nah, 2, kita lihat ketentuannya. Ini dia 25 sampai dengan 35 tahun. Tinggal di-add saja. 3, ya. Besar dari 35 tahun. Oke. Kalau misalnya ada yang mau diedit, tinggal diklik aja. Nih, baru di-okekan. Oke, kalau udah kita okekan. Lanjut berikutnya. Ini pendidikan. Sama. Pendidikan juga kita kasih skala ya tadi ya. Kalau SLTA 1, D3, 2, S1, 3, S2, 4. Kita buat skalanya. Di sini keterangan di value label ya. Berarti di sini adalah 1 SLTA, 2 D3, 3 S1, 4 adalah S2. Oke. Nah, ini adalah kita tulis di value-nya. Lalu berikutnya lagi yang keempat. Kita lihat skala yang sudah kita tentukan. Kecil dari 5 tahun itu adalah skala 1. Jadi kita buat ini keterangannya. Ini sih sesuai dengan penelitian kita ya. Bisa jadi skala itu bisa kita buat skalanya ada 4, ada 5. Itu adalah berdasarkan penelitian kita atau responden yang kita harapkan. Atau penelitian kita maunya seperti apa. Misalnya pembatasan usia juga. Jadi sesuai dengan
data yang kita miliki dan kita mau mengelompokkan berdasarkan skala berapa. Jadi tidak harus sama seperti ini. Jadi sesuai dengan jenis penelitian kita dan berapa yang kita teliti. Oke, kita lanjut. Ini 2. Kalau 2 itu ada 5 sampai 10 tahun. 3 besar dari 10 tahun. Oke, seperti ini. Oke. Sekarang kan tadi kita sudah membuat nama dan labelnya ya. Kita udah bikin label-label ini, terus kita buat value-nya. Jadi di sini yang alat mengukurnya ini kita ganti skala semua karena memang kita menggunakan skala ya. Oke, dari hasil yang kita ini kita ingin membuat berapa sih frekuensinya mau lihat data responden kita. Cukup caranya klik analisis ya. Lalu deskriptif statistik, lalu frekuensi. Nah, ini ada responden kita. Nah, kita mau semuanya kita tampilkan. Tinggal di blok aja semuanya, tinggal kita pindahkan. Nah, seperti ini. Baru oke. Ini dia. Jadi, dari data ini kita tahu, oh, ternyata data kita totalnya ada, ini, pengelompokan responden berdasarkan gender ada 40. Nah, pengelompokan responden berdasarkan usia ada 40. Nah, pendidikan. Nah, ada judulnya ya. Tabel kita tuh ada judulnya. Di sini dibuat pengelompokan responden berdasarkan gender ada 40. Tadi laki-laki 22, perempuan 18. Nah, ada tulisannya seperti ini. Sesuai skala yang kita harapkan tadi urutannya. Lalu sama dengan pengelompokan responden berdasarkan usia. Kurang dari 25 tahun ada 1. 25 sampai 35 tahun ada 25. Besar dari 35 tahun 14, totalnya 40. Jadi berdasarkan tadi yang kita buat di sini, label ini ada labelnya ini. Jadi hasilnya juga ada labelnya. Tabelnya itu sudah ada labelnya. Apabila kita nggak buat label ini, maka nggak ada seperti ini gitu. Ini pendidikannya ada SLTA, D3, S1, S2. Sesuai urutannya berdasarkan skala yang kita buat. Kan tadi skala SLTA 1, D3 2, S1 3, S2 4. Nah, masa kerja juga. Jadi ini sesuai data yang sudah kita buat berdasarkan label pengelompokannya. Demikian video kita kali ini, menginput nama dan label responden menggunakan skala. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.